Namo Sanjang Adi Budaya, Namo Budaya. Hai Ananda semua, jumpa kembali bersama Teacher Tumadi dalam Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Ananda semua, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita tentang meditasi atau samadhi atau bawana. Nah, pada pertemuan ini kita atau teacher akan menjelaskan antara sila atau aturan moralitas menjalani kehidupan dan disiplin di dalam pelaksanaan meditasi. Ananda semua, Ananda masih ingat apa itu meditasi, samadhi atau bawana? Pengertiannya, meditasi, samadhi atau bawana adalah mengkonsentrasikan atau memusatkan pikiran pada satu objek meditasi. Untuk kita mampu menjalani atau melaksanakan meditasi dengan baik agar pikiran kita selalu terkonsentrasi pada objek meditasi yang kita telah pilih atau yang akan kita gunakan, ternyata hal itu harus dibarengi dengan pelaksanaan sila atau moralitas tata susila yang baik di dalam kita menjalani kehidupan ini. Nah, Ananda semua masihkah ingat tentang Pancasila dan Pancadharma? Ya, Pancasila adalah 5 aturan moralitas dasar bagi umat Buddha. Sedangkan Pancadharma adalah 5 kebenaran, 5 hal baik yang juga harus dilaksanakan oleh umat Buddha, atau 5 kewajiban bagi umat Buddha untuk melakukan kebaikan atau kebenaran. Sekarang teacher tanya, apakah Ananda semua sudah paham, sudah mengerti masing-masing dari Pancasila Buddhis dan Pancadharma? Nah, Pancasila Buddhis tentu saja berisi tentang 5 aturan moralitas. Oke, mari kita baca ya. Mari kita bersama-sama membacakan Pancasila Buddhis. Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Saya bertekad untuk melatih diri, menghindari, menyakiti, dan melakukan pembunuhan terhadap makhluk lain. Adina dana, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Saya bertekad untuk melatih diri, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Kamesu micacara, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Saya bertekad untuk melatih diri, menghindari tindakan yang tidak susila atau tindakan yang tidak pantas. Musawada, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Saya bertekad untuk menghindari ucapan yang tidak benar. Surameraya, Majapahmadatana, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Saya bertekad untuk menghindari makanan atau minuman atau mengkonsumsi hal-hal yang dapat melemahkan kesadaran dan menimbulkan kecanduan. Nah, Anda semua, itu tadi 5 sila atau Pancasila. Yang pertama yaitu menghindari diri untuk melakukan
tindakan menyakiti atau membunuh makhluk hidup. Yang kedua, menghindari atau pantang untuk melakukan pencurian, mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, menghindari atau pantang untuk melakukan tindakan asusila. Yang keempat, yaitu menghindari atau pantang untuk melakukan ucapan yang tidak benar, seperti berbohong, berucap kasar, berucap yang tidak bermanfaat, dusta, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, yaitu menghindari atau pantang untuk mengkonsumsi makanan atau minuman atau hal-hal yang dapat melemahkan kesadaran dan menimbulkan kecanduan. Sila ini ketika kita mampu melakukan, maka diri kita kemudian akan memiliki 5 dhamma atau pancadharma. Yang pertama, kalau kita sudah baik dalam melakukan sila pertama, maka kita kemudian akan memiliki bagian dari pancadharma. Yang pertama yaitu metta karuna, yaitu cinta kasih dan belas kasih. Kemudian kita sudah baik dalam melaksanakan sila yang kedua, maka kita akan mampu untuk memiliki kebajikan, yaitu sama ajiwa atau mata pencaharian yang benar, dan kita menjadi orang yang suka untuk berdana. Kemudian ketika kita mampu melaksanakan sila yang ketiga, maka kita akan menjadi orang yang rukun dan setia, yaitu santuti, memiliki perasaan puas, dan kama samwara, yaitu mampu untuk mengendalikan nafsu keinginan. Kemudian ketika kita mampu melaksanakan sila keempat dengan baik, maka kita akan menjadi orang yang jujur. Jujur dalam bahasa Pali artinya saca. Kemudian yang kelima, saat kita mampu menjaga diri kita dengan melaksanakan sila yang kelima, maka kita akan memiliki perhatian dan konsentrasi yang baik atau memiliki kewaspadaan, yaitu sati sampa jana, yang dalam bahasa sehari-hari dikatakan sebagai wajib meditasi. Nah, jadi pancadharma yaitu yang pertama metta karuna, kemudian yang kedua yaitu sama ajiwa atau juga dana, dan yang ketiga yaitu dan kama samwara, kemudian yang keempat yaitu saca, dan yang kelima yaitu sati sampa jana. Kemudian apa hubungannya dengan 5 sila ini terhadap pelaksanaan meditasi? Nah, kan kita tadi sudah bahas bagaimana kalau orang yang melaksanakan sila dengan baik, maka dia akan memiliki pancadharma yang baik. Ketika seseorang memiliki pancadharma yang baik melalui proses pelaksanaan sila yang baik, maka dia akan berhasil di dalam bermeditasi. Kenapa? Karena pikirannya itu diliputi dengan cinta kasih, belas kasih, kemudian diliputi dengan ketenangan, dan juga diliputi dengan hal-hal yang baik. Lain ceritanya ketika orang yang suka melanggar sila. Bagi orang yang suka melanggar sila, maka di dalam kehidupannya itu selalu dipenuhi akan ketakutan dan kegelisahan. Dengan ketakutan dan kegelisahan, maka seseorang itu dalam melaksanakan meditasi akan menghambat pelaksanaan meditasinya. Contohnya, ketika ada seorang yang mencuri. Ketika dia mencuri, maka dia akan timbul kegelisahan, timbul ketakutan. Kemudian dia melakukan meditasi. Nah, ketika dia melakukan meditasi, kemudian pikiran-pikiran dari tindakan yang telah dia lakukan dengan melakukan pencurian itu akan muncul ketika bermeditasi. Muncul ketakutan, muncul kegelisahan, sehingga akan sulit
untuk mencapai konsentrasi yang baik di dalam bermeditasi. Maka dari itu, tahap awal dari seorang yang ingin melakukan meditasi, khususnya bagi kita umat Buddha, tahap awal menjalani kehidupan kita adalah laksanakanlah sila dengan baik dan benar. Kalau kita sudah memiliki sila yang baik, kemudian di dalam diri kita muncul panca dhamma yang juga sangat baik, maka hal itu kemudian mendukung kita dalam pelaksanaan meditasi. Contohnya, untuk kita melaksanakan meditasi metta bhavana, karena diri kita sudah memiliki metta karuna, maka kita tentu saja akan berhasil dalam pelaksanaan meditasi metta bhavana. Lain halnya dengan orang yang suka melakukan pembunuhan atau suka menyakiti makhluk lain. Ketika dia bermeditasi, maka pikiran yang muncul adalah pikiran yang ketakutan, pikiran yang kegelisahan, karena dia telah melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap makhluk lain. Ya, jadi harus kita jaga sila, harus kita kembangkan panca dharma agar diri kita mampu untuk menjadi orang yang memiliki ketenangan, kebahagiaan, dan keselamatan. Dan juga kita mampu dalam pelaksanaan meditasi dengan baik dan benar. Lalu bagaimana kalau kita sudah terlanjur melanggar sila? Apakah kemudian itu akan selalu menjadi penghalang bagi kita, atau selama-lamanya kita tidak bisa bermeditasi? Ketika kita sudah melanggar sila, yang harus kita lakukan yaitu yang pertama menyadari dan mengakui kesalahan bahwasanya kita telah melakukan pelanggaran sila. Yang kedua, katakanlah dengan jujur kesalahan yang kita lakukan kepada orang-orang yang terpercaya seperti orang tua, guru, teman, atau para biku atau bikuni. Bisa juga dengan menyatakan kesalahan di depan altar Buddha. Kemudian ketika kita sudah menyadari, menyesali, dan mengakui, kemudian kita bertekad untuk tidak melakukan perbuatan buruk itu lagi. Selanjutnya kita kembali melafalkan tekad untuk pelaksanaan sila dan juga pelaksanaan panca dharma atau 5 dharma. Nah, selanjutnya adalah jalanilah dharma dengan sungguh-sungguh. Selain itu, ketika kita sudah melakukan sila, maka kita setelah melakukan kesalahan dan kemudian bertekad untuk memperbaiki sila dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, kita harus melakukan tindakan nyata sebagai konsekuensi dari perbuatan buruk yang kita lakukan. Contohnya, kita telah melakukan pembunuhan terhadap makhluk hidup lainnya. Apa tindakan nyata yang kita lakukan? Kita bisa melakukan fangsen untuk menyelamatkan makhluk hidup lainnya. Kemudian di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas bahwa meditasi itu membawa manfaat yang sangat baik bagi diri kita. Nah, karena membawa manfaat yang sangat baik bagi diri kita, tentu saja kita harus dengan disiplin. Dalam hal ini, kalau kita disiplin berarti kita melakukan dengan rutin dan penuh kesungguhan. Tahu bahwa meditasi itu banyak manfaatnya, ya kita harus disiplin, harus mampu untuk melaksanakan meditasi di setiap keseharian kita. Karena meditasi memberikan banyak manfaat bagi diri kita. Jadi kita harus bergembira dan juga kita harus melakukan meditasi dengan baik dan rutin secara disiplin. Nah, bagaimana cara kita untuk disiplin dan rutin di dalam bermeditasi? Yang pertama, carilah waktu yang nyaman untuk melakukan meditasi. Misalnya sebelum tidur atau saat bangun tidur, atau cari jam atau waktu yang menurut kalian itu tidak terlalu sibuk.
Kemudian untuk tahap awal melakukan meditasi, lakukanlah meditasi dalam kurun waktu selama 3 sampai dengan 5 menit. Jika sudah terbiasa, kemudian dilanjutkan dengan 7 sampai 10 menit. Kemudian jika sudah sampai ke 10 menit itu sudah terbiasa, lanjutkan ke sampai 15 menit, 20 menit, 30 menit, bahkan 1 atau 2 jam jika kita sudah terbiasa dan kita sudah mampu. Kemudian yang keempat, jangan merasa terbebani dengan pelaksanaan meditasi. Karena apa? Meditasi itu membawa manfaat bagi diri kita, bukan bagi orang lain. Jadi kita jangan sampai merasa terbebani. Kemudian yang selanjutnya yaitu buatlah jadwal untuk pelaksanaan meditasi kalian. Nah, ketika sudah ada jadwal, maka jadwal tersebut harus dipatuhi dan harus dilaksanakan dengan baik tanpa harus diingatkan oleh orang lain, karena jadwal itu kita yang membuat sendiri. Lalu bagaimana teacher kalau di dalam meditasi itu kemudian kita merasa tidak nyaman atau ada gangguan-gangguan? Anda semua dalam kita melaksanakan sesuatu pastilah ada hambatan atau ada gangguan, bukan hanya saat meditasi. Tetapi sekarang yang harus kita pikirkan adalah bagaimana cara kemudian kita menghadapi hambatan atau kesulitan di dalam pelaksanaan meditasi. Dan apa saja biasanya hambatan yang muncul? Hambatan yang muncul itu biasanya yang pertama perasaan kantuk. Kalau kita dalam meditasi kemudian kita merasa ngantuk, apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya yang pertama tetap melakukan meditasi sampai nantinya rasa kantuk itu hilang sendiri. Nah, ketika perasaan ngantuk itu masih juga terasa kantuk, cobalah untuk menggosok-gosok tangan, ya. Kemudian letakkan di pipi atau muka. Jika masih ngantuk juga, maka cobalah untuk melihat sekeliling terlebih dahulu. Lihat-lihat sekeliling, kemudian lanjutkan meditasi. Kemudian ketika kita bermeditasi dalam meditasi duduk dan kita merasa kantuk, maka kalian bisa untuk berganti posisi ke meditasi berdiri ataupun dengan meditasi berjalan. Terus kalau masih kantuk juga, coba untuk cuci muka dengan air, basuh muka dengan air, dan kembali lanjutkan meditasi. Namun jika semua hal itu sudah dilakukan tetapi masih ngantuk juga, berarti yang harus kalian lakukan adalah beristirahat dan tidurlah. Berarti pada saat itu kondisi badan kalian memang letih dan lemah, sehingga kalian butuh istirahat untuk tidur. Setelah itu, ketika kalian sudah bangun dari tidur, badan sudah segar kembali, cuci muka, mandi, nah kalian bisa melanjutkan meditasi. Yang kedua, hambatan yang biasa saat kita bermeditasi yaitu pikiran yang sulit untuk berkonsentrasi atau tidak bisa untuk perhatian ke objek meditasi. Nah, hal ini wajar. Kenapa? Karena Buddha sendiri mengatakan bahwa pikiran kita itu seperti halnya monyet yang loncat ke sana kemari dari satu dahan ke dahan yang lainnya, dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Jika hal itu terjadi kepadamu, jangan putus asa, jangan menyerah. Lakukanlah terus meditasi sampai kamu benar-benar bisa untuk mengkonsentrasikan pikiranmu. Nah, yang ketiga, hambatan yang biasa muncul yaitu rasa pegal di tubuh dan juga ada beberapa bagian tubuh yang kesemutan. Ketika ada bagian tubuh kita yang pegal atau yang kesemutan, yang pertama, biarkanlah terlebih dahulu rasa pegal atau kesemutan itu. Karena apa? Itu nantinya juga akan hilang sendiri. Jika masih terasa pegal atau tidak nyaman, cobalah untuk mengganti posisi badan, seperti posisi kaki
atau posisi tangan. Kemudian jika masih juga, cobalah lakukan sedikit gerakan, tetapi gerakan itu disadari. Oke Ananda semua, demikianlah materi yang teacher sampaikan hari ini tentang pelaksanaan sila dan disiplin di dalam bermeditasi. Ya, telah selesai teacher sampaikan. Ya, meditasi adalah perbuatan yang baik karena memberikan manfaat yang baik bagi diri kita. Untuk mampu melaksanakan meditasi dengan baik, kita harus mampu menjaga moralitas atau sila kita dengan melaksanakan Pancasila Buddhis dengan baik di dalam kehidupan ini. Selain dari pelaksanaan Pancasila Buddhis, kita juga harus memiliki disiplin dan rutin di dalam melakukan meditasi agar meditasi yang kita lakukan benar-benar berhasil sehingga memberikan banyak manfaat bagi diri kita. Oke Ananda semua, demikianlah apa yang dapat teacher sampaikan. Semoga Ananda dapat mengerti, memahami dan mampu untuk menerapkan di dalam kehidupan ini. Dan teacher akhiri dengan Satisata Bhawatu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.